Mari kita hampiri Tuhan bersama-sama. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Puji Tuhan, mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kesempatan indah ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kesempatan ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sekalipun kami ada di rumah-rumah masing-masing, tetapi bakti kami kepada Tuhan dan hubungan kami dengan Bapa harus makin erat, makin melekat. Karena tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kami dari kasih Tuhan. Baik itu kesulitan, kesukaran, pedang, kelaparan, apapun bentuknya. Tidak ada yang dapat memisahkan cinta kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam keterbatasan kami di rumah kami masing-masing, juga hamba-Mu dari ruangan sederhana ini, biarlah sungguh-sungguh kami menangkap akan firman-Mu, dan kami mengejawantakan di setiap hari hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami serahkan berita firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara dan semua pemirsa di mana saja berada, kita sedang dalam ibadah online. Karena itu saya berdoa saudara sudah mempersiapkan diri, baik itu Alkitabnya, baik itu dengan pakaian yang sopan, rapi, dan yang pasti ajaklah seisi keluarga untuk berbakti bersama-sama di minggu pertama ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan sama-sama untuk siapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang ketiga, minggu pertama di bulan Mei 2020. Saudara yang suka traveling, saudara yang suka jalan-jalan, hari ini tidak bisa. Hari ini kita harus stay at home, harus tinggal di rumah. Saudara mungkin yang suka dengan kuliner, suka pergi ke satu tempat dan ke tempat lain, bahkan juga mengajak keluarga saudara-saudara yang lainnya berjumpa dan bertemu di sana. Hari ini kita tidak bisa lakukan itu. Bahkan jika suka nongkrong di kafe, suka nonton di bioskop, suka pesta dan lain-lain, hari ini kita tidak bisa lakukan itu semuanya. Di masa ini kita tidak bisa melakukan itu. Dan kita tidak bisa berbuat apapun, kita ada di rumah. Kita terkarantina di rumah masing-masing. Tapi saya mau sampaikan bagi kita semuanya, tubuh boleh ada di rumah, tubuh mungkin di karantina, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh terkarantina. Visi kita, gagasan-gagasan tidak boleh terkarantina dengan apapun juga. Nah, pagi hari ini atau hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, dan kemudian nanti kita akan mengambil perjamuan suci.
Firman Tuhan saya ambil dari kitab Amsal pada pasal yang ke-27. Di ayat yang pertama, oleh firman Tuhan di sana dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Sekali lagi Amsal 27 di ayat yang pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudara sekalian dan pemirsa di rumah masing-masing, jelas hari esok tak seorang pun yang tahu. Maka sebab itu Amsal berkata, jangan memuji diri karena esok hari. Jawabannya karena hari esok tak seorang pun yang tahu. Kita mendengar akan sebuah kata-kata yang lama atau falsafah yang lama berkata demikian, masa lalu itu adalah sejarah, hari ini itu adalah anugerah, tapi hari esok adalah misteri. Jadi kalau kita sudah bisa melewati masa-masa yang lalu, kita bisa menceritakan itu sebagai sebuah sejarah. Dan kalau hari ini kita masih diberi kesempatan, itu berarti anugerah buat saudara dan saya. Nah, hari esok itu merupakan misteri, tak seorang pun yang tahu. Maka sebab itu kitab Yakobus pasal yang keempat di ayat 13. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata hari ini atau esok kami mau berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita punya rancangan-rancangan tertentu. Kita rindu, kita mau ketemu dengan saudara-saudara, nongkrong bersama-sama, nonton bioskop bersama-sama, tapi hari ini kita tidak bisa lakukan. Tapi hari ini kita harus melakukan hubungan kita dengan Tuhan melalui setiap bakti kita, ibadah kita. Bangun misbah di rumah masing-masing. Sebab ingat, hari esok tak seorang pun yang tahu. Hari ini kita bisa tertawa dengan terbahak-bahak. Hari esok mungkin kita menangis terseduh-seduh. Kita tidak tahu. Sebab karena kita tidak tahu akan hari esok, mari kita berpegang kepada Tuhan Yesus yang memegang kendali dalam kehidupan kita, yang memegang akan hari esok atas kita. Saudara tidak bisa harapkan kepada siapapun. Bahkan saudara hari-hari ini tidak bisa bergantung kepada orang tuamu, atau mungkin hartamu, atau anak-anakmu sekalipun. Kita tidak bisa bergantung kepada itu semua. Harta tidak akan bisa menambah umur kita. Bahkan juga anak-anak atau orang tua, atau orang yang kita dambakan untuk jadi harapan bagi kita, hari ini kita tidak bisa dambakan itu. Sebab Alkitab berkata, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-kali berkiblat kepada manusia, sekalipun kita bilang itu adalah orang yang akan menolong kita. Bahkan juga jangan bergantung kepada kekayaan yang hari ini mungkin saudara punya. Ada seorang dari timur namanya Ayub. Pada hari yang sama, di satu hari yang sama, kekayaannya habis, dijarah, dimakan api dari langit dan sebagainya. Sedang dia berdiri, ada seorang yang datang kepadanya dan berkata, Tuhan, kambing domba Tuhan habis, dijarah orang, hanya aku saja yang terluput dan aku melaporkan peristiwa ini kepada Tuhan. Sementara belum dijawab akan hamba yang melaporkannya itu, ada hamba yang lain juga datang. Tuhan, semua harta habis, ada api dari langit yang menghabisinya. Sementara dengan hamba yang kedua belum sempat menjawab, ada hamba yang ketiga. Tuhan, anak-anakmu sedang pesta, dan ternyata ada orang yang menjarah, ada orang-orang yang membunuhnya, bahkan api turun dari langit dan sebagainya. Saudara sekalian, itu harta yang Ayub punya. Tapi dalam satu hari,
Bahkan belum sampai 1 hari, habis lenyap. Tapi saya sukakan respon daripada Ayub. Di kitab Ayub pasal yang pertama di ayat yang ke-20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya tanda duka. Kemudian ini, perhatikan baik-baik. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Di tengah-tengah kondisi keadaan yang sulit, di tengah-tengah kondisi dan keadaan Ayub yang susah, tapi apa yang Ayub lakukan? Yang Ayub lakukan adalah dia sujud dan dia menyembah kepada Allahnya. Apa yang ia katakan? Sebab daripada mula kembali kepadamu. Saya dalam hal ini tidak sedang mengajarkan untuk kita putus asa dan tidak berpengharapan. Tapi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang kebergantungan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya harapan apa-apa. Hari ini kita harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan datang kepada Tuhan seperti Ayub berkata, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Tuhanlah yang disembah oleh Ayub. Dia berkata, semua yang datang daripadamu biar kembali kepadamu. Itu yang luar biasa. Tuhan sedang mencari orang-orang yang menyadari akan dirinya, bahwa segala sesuatu yang kita punya berasal daripada Tuhan. Bahkan hidup yang kita punya adalah berasal dari Tuhan. Jika hari-hari ini mungkin di antara kita yang sungguh-sungguh bergantung kepada dunia, mencintai kemegahannya, bahkan takut sedang kita alami hari ini, saya percaya ada rohani-rohani yang tidak prima mungkin di antara kita. Karena itu saudara, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, percayalah bahwa Tuhanlah yang pegang kendali. Dia yang memegang hari ini, Ia yang memegang hari esok, Dia Tuhan yang memegang hari yang akan datang atas kehidupan kita. Maka sebab itu betapa pentingnya kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kitab Yesaya pada pasal yang ke-49 di ayat yang ke-16 dikatakan demikian, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lihat, Tuhan melukiskan setiap orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan di telapak tangannya. Berbicara akan hal itu, Tuhan terus dan selalu mengingat orang-orang yang bergantung penuh kepada Dia. Bahkan Alkitab berkata, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita diingat oleh Tuhan di setiap hari-hari hidup kita. Lihat kesanggupan Tuhan dalam masa-masa yang sulit hari-hari ini. Saudara, bukan hanya sulit masalah kesehatan, bukan juga hanya sulit masalah ekonomi dan sosial. Banyak hal yang sampai kepada sendi-sendi perekonomian, semua merasakannya. Tapi percayalah, kitab Ayub pasal yang ke-42 di ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, hari ini saya ada di sebuah ruang kecil di pastori, di rumah Tuhan, dan saya sedang ada dalam karantina, saya sedang dalam isolasi. Tapi saya tahu bahwa Tuhan menghendaki setiap rancangannya tidak pernah gagal. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada sedikit pun rencananya yang gagal. Maka sebab itu mari kita sadari bersama-sama bahwa setiap rancangan Tuhan atas hidup kita, setiap apa yang dikerjakan dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh ada rencana yang mulia, yang hari ini kita belum sepenuhnya bisa melihat. Hari ini kita baru bisa melihat sepotong kecil, tapi potongan-potongan yang lainnya nanti kita akan lihat secara utuh, sebuah frame, sebuah bingkai yang utuh, dan kita lihat di sana, dan kita lihat dengan cara yang utuh, baru kita berkata, oh ternyata Tuhan itu baik. Di ayat yang ketiga, Ayub pasal yang sama, ayat pasal yang ke-42, firman-Mu
Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Taruhlah hari ini kita tidak mengetahui. Tetapi kalau kita bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, firman-Nya berkata, Dia tidak pernah mengambil keputusan tanpa pengetahuan. Itulah Tuhan Yesus Allah kita, yang kita sembah hari ini, kita layani hari ini, yang hari ini kita belum sepenuhnya mengerti, tapi satu kali kita akan mengerti setiap rencananya. Karena itu harus bergantung kepada Tuhan hari-hari hidup kita dalam segala situasi dan kondisi. Sebab Dialah yang pegang kendali hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi Tuhan memegang hari esok itu dengan sempurna kepada orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang bergantung kepada Dia. Dia mati buat kita, tapi Dia hidup juga buat kita. Karena Dia hidup, Dia pegang kendali akan hari esok. Saya berdoa setiap kita boleh menangkap firman Tuhan hari ini. Pengharapanmu jangan digantungkan kepada dunia dan segala kemegahannya. Tapi saya mau sampaikan hari ini, sukailah Tuhan. Dia akan memuaskan dalam kehidupan kita. Tidak salah saudara, mungkin traveling, kuliner, nongkrong dan sebagainya. Tapi jangan jadikan itu semuanya nomor satu dalam kehidupan kita. Jadikan Tuhan bukan sekedar nomor satu, tapi yang adalah satu-satunya dalam hidup ini. Dia mengendalikan kehidupan saudara dan saya hari ini, esok, dan selamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik saudara, saat ini kita akan sama-sama mempersiapkan roti dan anggur. Manakala saudara tidak bisa mendapatkan anggur, saudara bisa ambil sirup atau bahkan teh sekalipun. Yang penting adalah makna tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan suci ini. Mari kita akan sama-sama siapkan diri kita. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Hari ini kami boleh mengambil bagian dari kematian dan kebangkitan-Mu melalui tubuh dan darah-Mu sendiri. Kami mengangkat akan roti yang ada di tangan kami. Kami menghormati akan Kristus karena korban-Mu di Kalvari, di Golgota. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur atau cawan yang berisi anggur, atau mungkin saudara gelas yang ada di rumah masing-masing. Bahwa ingat, cawan ini bukan cawan murka Allah, tapi cawan berkat. Kata Paulus pakai kata cup of blessing. Biar cawan berkat kita minum bersama-sama. Dan cawan murka Allah sudah diselesaikan di atas kayu salib Bukit Golgota. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari dengan iman kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, bahwa umat-Mu telah dipersekutukan melalui tubuh dan darah-Mu sendiri, melalui roti dan anggur yang kami minum, kami makan. Itu berarti Engkau ada bersama-sama dengan kami bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh menikmati akan perjanjian-perjanjian baru, sebab Engkau yang sudah memeteraikannya melalui tubuh dan darah-Mu. Hari ini dimanapun jemaat-Mu berada,
Hari ini yang sakit dijamah dan disembuhkan, yang ragu dipertetapkan jalannya. Tuhan, yang kurang berkat diberkati oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Bahkan setiap yang berdosa diampuni, tiap kehidupan diubahkan. Setiap kami boleh menikmati dan berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjanjian yang abadi. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang manis melalui tubuh dan darah-Mu sendiri, melalui roti dan anggur ini. Terima kasih dimanapun kami berada, kami terima berkat Tuhan dan berkat yang indah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati Tuhan dengan iman, mari katakan bersama-sama, amin, amin, dan amin.